The Strongest System, Bab 461, Aku paling percaya pada Paman Lin. Apa yang kamu tertawakan? Apakah karena kamu merasa sangat bahagia atas penerimaanku menjadi temanmu? Xuan Er memandang Lin Fan dengan penuh harap. Anak-anak juga memiliki rasa bangga tersendiri. Ini adalah cara Xuan Er untuk bersikap malu-malu. Lin Fan menatap Xuan Er dan akhirnya tersenyum sambil membelai kepalanya. Ya, benar. Aku sangat ingin menjadi temanmu. Lin Fan selalu menyukai anak-anak kecil yang lucu. Tapi tentu saja, ini tidak ada hubungannya dengan fetis aneh para paman yang menyeramkan. Hanya saja hal-hal indah selalu menjadi sesuatu yang dikagumi di dunia. Hehe, aku tahu itu. Setelah mendengar jawaban dari Lin Fan ini, Xuan Er langsung tersenyum lebar, dan ekor berbulunya juga berputar di belakangnya. Kamu adalah temanku mulai sekarang. Kamu bisa memanggilku Xuan Er. Dan jangan khawatir, aku akan selalu mencarimu untuk bermain, sehingga kamu tidak akan merasa kesepian. Melambai selamat tinggal pada Lin Fan, Xuan Er melompat pergi. Melihat tampilan belakang anak ini pergi, Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Di tempat ini, tidak ada ikatan emosional dengan Lin Fan. Faktanya, sangat jarang menemukan binatang berlevel tinggi di hutan akhir-akhir ini. Itu sama sulitnya dengan memenangkan lotre. Lin Fan awalnya berniat untuk pergi. Pada saat yang sama, itu juga karena Lin Fan memahami bahwa dia sekarang menjadi buronan ras kuno. Selalu ada ancaman mendasar terkait hal itu jika dia terus tinggal di sini. Dengan kejadian Xuan Er saat ini, Lin Fan semakin yakin bahwa dia harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Ini adalah tempat yang damai sehingga dia tidak boleh tinggal lebih lama lagi, apapun yang terjadi. Targetnya harus selalu tertuju pada ras kuno, dan menjatuhkan mereka. Itulah satu-satunya cara untuk membawa perdamaian ke dunia ini. Bahkan jika kehendak surga dari dunia suci kuno berada di pihak ras kuno, Lin Fan memiliki kepercayaan diri untuk menjatuhkan kehendak surga dari dunia ini pada akhirnya juga. Jadi bagaimana jika itu tinggi dan perkasa? Kehendak surga dunia Xuan Huang juga tinggi dan kuat. Tapi tetap saja itu dijatuhkan oleh Lin Fan. Di dalam sebuah rumah kecil, Xuan Er berbaring di tempat tidurnya yang hangat dan membalik ke kiri dan ke kanan. Wajah kecilnya yang lucu menyeringai lebar. Aku punya teman lain sekarang. Aku sangat bahagia. Xuan Er tersenyum manis pada dirinya sendiri. Hari berikutnya, saat fajar menyingsing, Lin Fan terbangun dari kondisi kultivasinya. Dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Semakin damai tempat ini, semakin dia harus pergi. Dia tidak ingin melihat tragedi menimpa tempat ini karena dia. Saat Lin Fan membuka pintu kayunya, dia disambut dengan wajah tersenyum yang seterang matahari itu sendiri. Paman, Xuan Er berdiri di ambang pintu dan menyapanya dengan nada yang indah. Tangan di belakang punggungnya, ekornya bergoyang-goyang penuh semangat dari sisi ke sisi. Bisakah kamu membawaku ke hutan? Xuan Er benar-benar ingin pergi ke sana untuk melihat keadaan di sana. Tapi karena binatang itu terlalu kuat, aku selalu takut untuk melakukannya. Melihat Xuan Er di hadapannya, Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Wajahnya kemudian berubah menjadi senyuman, baiklah, tidak masalah. Lin Fan mengangkat bahunya, berpikir dalam benaknya, oh baiklah, lupakan saja. Sekali ini saja, aku akan berangkat besok. Melihat wajah bahagia Xuan Er, hati Lin Fan meleleh pada saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak mengabulkan permintaan sekecil itu? Hore, aku tahu paman itu yang terbaik. Xuan Er memeluk paha Lin Fan dengan gembira, dan mengusap pipinya ke paha Lin Fan dengan penuh kasih sayang. Melihat watak bahagia Xuan Er, Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bagaimana menyenangkan orang lain sejak usia muda. Tapi tentu saja, dia belum sekuat itu untuk mendapatkan kasih sayang sebesar ini darinya. Begitu dia tumbuh lebih kuat, saat itulah dia benar-benar mendapat manfaat dari ini. Saat penduduk desa melihat Lin Fan lewat, mereka memberi isyarat kepadanya dengan ramah. Melihat Xuan Er kecil yang bahagia yang mengikuti di belakang Lin Fan, mereka juga tertawa. Xuan Er, kemana kamu akan pergi sekarang? Semua penduduk desa yang ramah ini menggoda Xuan Er. Lagi pula, mereka tahu bahwa dia tidak terlalu ramah dengan manusia ini beberapa hari sebelumnya. Tapi sekarang, dia terus-menerus berada di belakang Lin Fan.
Suan Er memandang berkeliling ke arah penduduk desa dan menjulurkan lidah kecilnya. Seolah-olah dia berkata, "Hehe, Suan Er tidak akan mengganggu kalian." Di pegunungan. Wow, Paman Lin. Kamu luar biasa. Lin Fan telah menempatkan Suan Er untuk duduk di pohon yang tinggi. Dari posisinya, dia bertepuk tangan keras ketika dia melihat Paman Lin menebas seekor binatang dengan satu tebasan. Lin Fan mengibaskan rambut panjangnya dan tersenyum alami. Suan Er, tetaplah bersikap rendah hati. Itu hanya binatang biasa yang rendahan. Tidak, bukan. Semua orang hanya bisa membunuh binatang normal dengan bekerja sama. Tapi Paman Lin bisa melakukannya dengan begitu mudah. Paman Lin yang terbaik. Suan Er bertepuk tangan saat matanya berbinar karena kegembiraan dan kebanggaan. Lin Fan tidak bisa meminta lebih dari itu, penonton kecil yang lucu yang menikmati penampilannya. Sungguh manis mendengarkan nada kekaguman dari Suan Er. Ego Lin Fan tidak bisa membengkak lebih besar dari ini. Suan Er, rendah hati, rendah hati. Ini benar-benar hanya binatang biasa dan tidak layak disebut. Dulu, aku bisa menghancurkan seluruh sarang binatang purba hanya dengan satu ayunan kapakku. Ketika Lin Fan memulai omong kosongnya, tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Suan Er juga menerima omong kosong itu seolah-olah itu gratis. Bagi Suan Er, tidak ada orang yang lebih bisa dipercaya selain Lin Fan. Oleh karena itu, dia hanya bertepuk tangan dan berseru gembira. Paman Lin, itu terlalu bagus. Suan Er, apakah kamu percaya pada Paman Lin? Lin Fan tersenyum pada Suan Er. Tentu saja, aku paling percaya pada Paman Lin. Seolah-olah dia tertimpa pegas, kepalanya terangkat ke atas dan ke bawah berulang kali sambil mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bagus. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih spektakuler. Lin Fan tiba-tiba memikirkan cara baru untuk menarik perhatian binatang. Sesuatu yang lebih spektakuler. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Fan memberi isyarat dengan tangannya saat Suan Er melompat turun dari pohonnya dengan gembira. Lin Fan mulai menjelaskan situasinya kepada Suan Er. Bagi Lin Fan, ini adalah pertama kalinya dia bereksperimen dengan ini. Dia mengira Suan Er akan takut dan takut akan hal ini. Tapi tentu saja, apakah dia ketakutan atau tidak, itu tidak masalah. Lin Fan hanya ingin menunjukkan kepada Suan Er sesuatu yang lebih menarik, itu saja. Tapi siapa yang tahu bahwa dia akan menyetujuinya dalam sekejap. Itu benar-benar mengejutkan Lin Fan. Paman Lin, aku sangat percaya padamu. Kamu seorang pahlawan. Aku tahu kamu akan melindungiku. Suan Er menatap Lin Fan dengan mata imutnya saat dia berkomentar dengan serius. Lin Fan kembali menatap Suan Er dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Baiklah. Bagus. Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Aku bersumpah. Berciuman. Suan Er memeluk kepala Lin Fan dengan gembira dan mencium pipinya. Ya, aku sangat percaya padamu, Paman Lin. Dicium oleh seorang gadis kecil dari ras rubah memang membuat Lin Fan merasa sedikit malu. Gadis ini sama manisnya dengan murid-murid kecilnya di rumah. Sekarang setelah dia naik selama beberapa waktu, dia benar-benar merindukan mereka. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka saat ini. Paman Lin, cepat bersembunyi. Saatnya Suan Er tampil. Melihat Lin Fan yang tenggelam dalam pikirannya, Suan Er meremas lengan Lin Fan. Baiklah, baiklah. Lin Fan terkekeh dan memasuki mode stealth di belakang Suan Er. Dia tidak tahu apakah binatang itu akan mengambil umpannya atau tidak. Paman Lin, kemana kamu pergi? Melihat Lin Fan yang menghilang tiba-tiba, Suan Er berseru dengan rasa ingin tahu. Jangan khawatir, aku ada di sampingmu. Lin Fan berbicara dari stealth-nya. Oke, jangan khawatir, Suan Er tidak takut. Bab 462, hari terakhir sebelum berangkat. Serangkaian tangisan terdengar melalui lembah pegunungan. Tidak diragukan lagi ini adalah umpan, sepotong daging lezat yang menunggu untuk dinikmati oleh orang lain. Suan Er menggosok matanya dan langsung menangis seperti kelinci kecil yang tersesat. Inilah saat di mana seekor serigala besar yang jahat akan muncul dan melahap kelezatan kecil ini hingga seluruh perutnya. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Suan Er menggosok matanya dan mengintip ke sekeliling. Semuanya sunyi dan sunyi, tanpa ada gerakan sama sekali. Tersembunyi dalam mode stealth, Lin Fan tersenyum untuk Suan Er kecil di hadapannya.
Dalam hal kemampuan akting, anak ini sangat bagus. Itu tampak realistis sekali. Dia bertanya-tanya bagaimana anak ini melakukannya. Seolah-olah air mata bisa keluar begitu saja dari matanya secara gratis. Sungguh anak yang mengesankan. Suan Er menaikkan nada tangisannya semakin keras pada saat ini. Faktanya, tangisan itu hanya menandakan ketidakberdayaan dalam diri mereka. PSHEW. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam hutan. Seolah-olah ada sesuatu yang melesat di dekatnya dan sedang mengamati dengan cermat. Untuk sesaat, tubuh kecil Suan Er yang lemah itu bergidik sejenak. Namun, pikiran tentang Paman Lin di sampingnya menenangkannya sekali lagi saat dia menaikkan nada bicaranya satu tingkat lagi. Lin Fan melihat sekeliling dan tersenyum. Tidak kusangka itu akan berhasil. Tampaknya ada sejumlah binatang buas sekarang. Dia bertanya-tanya seperti apa kondisi kultivasi mereka. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sebaiknya membuang pemikiran itu saja. Ini dekat dengan perbatasan, jadi seharusnya tidak ada binatang buas yang terlalu kuat mengintai di sekitar. Paman Lin, sepertinya mereka ada di sini. Saat keributan di hutan semakin meningkat, Suan Er mulai sedikit meringkukkan tubuh rapuhnya. Ya, jangan khawatir, aku ada di sampingmu. Lin Fan tersenyum. Oke, dia menganggukkan kepalanya dan menangis semakin tak berdaya. Bagi binatang purba ini, suara itu benar-benar nikmat, memikat mereka dengan pesona yang memikat. Bam! Saat itu, seekor binatang purba menerjang keluar dari hutan dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh berotot dan wajah jahat itu membuat Suan Er sangat terkejut. Binatang kuno, serigala melolong cahaya bulan. Kondisi kultivasi penuh surgawi yang tertinggi. Lin Fan tahu bahwa tidak banyak binatang berlevel tinggi di sekitar area ini. Yang terkuat yang bisa mereka dapatkan sebagian besar adalah makhluk surgawi terbaik. Mentah. Tanah berguncang saat binatang buas lain yang menjulang tinggi muncul tepat di depan wajah Suan Er. Binatang purba, kera raksasa bermata tunggal. Langit bumi tingkat yang lebih rendah. Melihat binatang itu, Lin Fan sangat terkejut. Tidak disangka binatang surgawi bumi akan terpikat keluar. Tidak buruk. Satu demi satu, binatang-binatang itu muncul. Rupanya keberadaan anak kecil yang lezat ini berhasil menarik perhatian mereka. Mengaum, kera raksasa bermata tunggal berteriak pada beberapa binatang di sekitarnya. Seolah-olah dia berkata, ini mangsaku. Kalian semua tersesat. AWP, AWP. Binatang buas lainnya berteriak tidak puas. Namun, kera raksasa bermata tunggal jauh lebih kuat dari mereka. Lagi pula mereka tidak bisa merebut makanan itu darinya. Kera raksasa bermata tunggal menyeringai ketika dia melihat binatang buas yang bijaksana ini membiarkan dia melakukan apa yang diinginkannya. Dia kemudian menatap lurus ke arah Suan Er. Meskipun mangsanya agak kecil, dia bisa mencium aroma lezatnya. Ini pastinya adalah makanan gourmet. Paman Lin, melihat binatang buas di hadapannya, wajah Suan Er pucat. Namun, sensasi tangan yang bertumpul lembut di bahunya segera menenangkan jiwa kecilnya. Itu benar, tapi Paman Lin ada di sini. Saya tidak akan takut. Suan Er mengangkat kepala kecilnya. Dia kemudian melihat binatang-binatang ini dan menjulurkan lidahnya. Ayolah. Aku tidak takut pada kalian. Mengaum, kera raksasa bermata tunggal melolong. Beraninya makhluk kecil ini bersikap kurang ajar. Dia kemudian menerkamnya. Paman Lin, dia datang. Melihat lompatan kera raksasa bermata tunggal, Suan Er berteriak. Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik saja. Saat itu, Lin Fan muncul dari mode stealth-nya. Dengan kilatan terang dari kapak abadinya, dia menghantam kera raksasa bermata tunggal. URGH. Darah disemprotkan ke langit. Dalam satu kejadian itu, kera raksasa bermata tunggal ditebas abis oleh Lin Fan. Sosok yang menjulang tinggi itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tidak bergerak. Kami menang. Di adegan di hadapannya, Suan Er melompat-lompat kegirangan. Paman Lin, kamu terlalu hebat. Melihat ekspresi gembira di wajah Suan Er, Lin Fan mengibaskan rambutnya ke belakang dan menjawab dengan tenang, tidak apa-apa. Perhatikan baik-baik sekarang. Ini semua adalah penghargaanmu. Melihat bagaimana kera raksasa bermata tunggal ditebas dalam satu serangan, binatang lainnya melolong ketakutan. Berbalik, mereka mencoba berlari menjauh dari tempat ini. Tapi tentu saja,
bagaimana Lin Fan bisa memberi mereka kesempatan untuk melakukannya? Kalian semua, tetap di sini. Seperti pisau daging, satu tebasan Lin Fan dengan ayunan kapak abadinya menuai binatang buas itu satu demi satu. Ding! Selamat, kamu telah membunuh monster tingkat rendah di langit bumi. Ding! Poin pengalaman plus 500. Ding! Selamat atas pembunuhan binatang budidaya penuh surgawi tertinggi. Ding! Poin pengalaman plus 80. Lin Fan sangat gembira saat ini. Ini adalah perasaan terbaik, perasaan titik pengalaman mengalir ke seluruh tubuhnya. Bagaimana tadi? Menyenangkan. Setelah Lin Fan membunuh semua binatang itu, dia berbalik dan melihat ke arah Xuan Er. Ya, dia menganggukkan kepalanya berulang kali sementara jantung kecilnya berdebar kencang. Paman Lin, kamu benar-benar yang terbaik. Tak satu pun dari binatang buas ini yang cocok untukmu. Sementara Lin Fan hanya tersenyum ringan, hatinya dipenuhi rasa bangga. Itu sudah pasti. Jika binatang buas ini bisa menandingi yang mulia, maka yang mulia akan berada di dunia petinju dengan sia-sia. Xuan Er, kaulah yang mendapatkan kami semua binatang buas ini hari ini. Ayo kembali dan tunjukkan semuanya pada kepala desa dan yang lainnya. Lin Fan tersenyum. Ya, Xuan Er sama sekali tidak berguna. Xuan Er bertepuk tangan dengan gembira. Dia kemudian mengangkat dagunya dan menatap Lin Fan dengan wajah cantik dan imutnya. Lin Fan menyimpan mayat-mayat itu di gudangnya dan kembali ke desa bersama Xuan Er. Setelah sampai di desa dan mengeluarkan mayat-mayat itu, penduduk desa kembali dibuat takjub. Setelah menyadari bahwa itu karena penghargaan Xuan Er, pujian pun dihujani padanya. Hal ini membuat Xuan Er melompat-lompat kegirangan dengan bunga-bunga bermekaran di hatinya. Dia hampir bisa terbang dengan setiap langkah yang diambilnya. Melihat hal ini, kepala desa sangat berbesar hati. Dari wajah Lin Fan, kepala desa tahu bahwa dia akan segera pergi. Namun, dia tidak menanyakannya secara pribadi mengenai hal itu. Bagaimanapun, itu akan menjadi fakta. Namun, kenyataan bahwa dia telah membawa begitu banyak perubahan dan kegembiraan bagi desa adalah sesuatu yang sangat membuat kepala desa merasa terhibur. Aku bukan orang yang kuat. Meskipun aku tidak bisa memungkiri bahwa penghargaanku cukup besar, Paman Lin juga melakukan banyak hal. Xuan Er sekarang menjadi pusat perhatian semua orang. Dia berseri-seri dan berkomentar kepada penduduk desa di sekitarnya. Penduduk desa ini secara alami mengetahui kebenaran di baliknya. Namun, mereka semua bersedia ikut serta dan memuji Xuan Er selama ini bisa menghiburnya. Keluar dari lingkaran orang, Xuan Er berlari ke arah Lin Fan dan memberi isyarat kepadanya. Lin Fan membungkuk, membiarkan Xuan Er berbisik di telinganya. Paman Lin, lihat, Xuan Er tidak egois. Aku tidak akan menerima pujian itu sendirian. Apakah kamu melihatku meminta mereka untuk memujimu juga? Aku orang yang baik, bukan? Melihat Xuan Er nakal kecil ini, Lin Fan tidak bisa menahan senyum. Lin Fan kemudian menyuruh Xuan Er tinggal di desa dan pergi ke hutan sekali lagi. Hari ini adalah hari terakhir. Begitu besok tiba, dia akan melanjutkan perjalanannya. Kehidupan yang damai bisa menumpulkan semangat juang seseorang. Bab 463, Bab tersembunyi sistem terkuat. Cakrawala. Ledakan. Kilatan cahaya terang dari kapak abadi menghilang di langit. Di bawah tebasan kapak abadi yang hebat, monster-monster di depannya dimusnahkan tanpa kata-kata. Ding! Selamat telah membunuh monster tingkat atas surgawi yang terbaik. Ding! Selamat atas pembunuhan binatang budidaya penuh surgawi terbaik. Ding! Astaga! Itu berbahaya. Tidak kusangka aku akan mendarat di sarang binatang buas. Saat Lin Fan berjalan melewati hutan, dia tidak punya niat untuk bersikap mudah dalam hal apapun. Bagaimanapun, binatang buas ini sangat ganas melebihi apapun. Namun, meskipun dia bertemu banyak monster berlevel rendah, jumlah poin pengalaman yang bisa dia peroleh sangat terbatas. Pada saat yang sama, Lin Fan mulai menyadari suatu masalah. Binatang buas yang berada di bumi dan di atasnya menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kebijaksanaan. Faktanya, masalah ini mungkin menjadi alasan mengapa sebagian besar monster berlevel tinggi dan lebih pintar akan meninggalkan perbatasan dan berkumpul di wilayah tengah. Lagi pula, tempat-tempat yang ramai biasanya lebih makmur. Ini adalah sesuatu yang juga dicari oleh binatang buas ini.
Menyerap. Jumlah demonic ki yang padat semuanya terserap di dalam kota demon. Inti dari senjata setengah jadi dan legendaris semu, kota iblis, adalah iblis kuno yang besar. Dan iblis kuno yang besar itu sendiri adalah raja dari ras iblis. Namun, Lin Fan tidak tahu apakah ras iblis memiliki tipe yang sama dengan binatang buas kuno. Atau, mungkinkah mereka juga pernah menjadi bagian dari binatang purba. Mereka mungkin telah berevolusi ke titik di mana mereka melepaskan diri dan menjadi ras yang luar biasa. Sejak dia naik ke dunia suci kuno, Lin Fan telah berhubungan dengan berbagai jenis ras. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa ada banyak keajaiban di dunia ini. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakannya. Iblis kuno yang besar mungkin memang hanya ras berevolusi yang awalnya berasal dari binatang purba. Melihat mayat binatang di sekitarnya, Lin Fan menjentikan jubahnya dan memasukkan semuanya ke dalam penyimpanannya. Dia sudah memutuskan untuk berangkat besok. Oleh karena itu, dia hanya berusaha lebih keras agar dia dapat membunuh lebih banyak binatang buas dan menyediakan lebih banyak makanan untuk desa. Meskipun penduduk desa sendiri tidak bisa dianggap sebagai orang yang sangat lemah, mereka masih belum mampu dibandingkan dengan binatang buas kuno. Oleh karena itu, setiap kali mereka harus berkelompok untuk memburu binatang buas masih merupakan tugas yang cukup berbahaya bagi mereka. Lin Fan sangat prihatin dengan Xuan Er. Bocah rubah kecil yang lucu ini, gadis kecil yang manis ini, dia adalah anak paling menggemaskan yang pernah dia temui sejak dia datang ke dunia suci kuno, dan dia juga sangat disayangi oleh penduduk desa. Meskipun dia mungkin tampak seperti anak yang sombong, itu hanya meningkatkan kelucuannya di mata Lin Fan. Faktanya, pemikiran untuk menjaganya di sisinya sebagai murid setelah dia mengalahkan ras kuno memang terlintas di benak Lin Fan. Dengan gadis rubah kecil yang lucu di sekitarnya, hidup pasti tidak akan terlalu membosankan. Berderak, berderak. Saat itu, ada sedikit gerakan di hutan di depannya saat rumput bergemuruh. Mengayunkan kapak abadinya, Lin Fan membelah parit yang dalam di tanah. Seekor hewan mirip kelinci berdiri membeku di jalurnya, seolah-olah ia benar-benar ketakutan karena pemandangan ini. Benda apa ini? Lin Fan mengambil benda kecil seputih salju ini. Benda mirip kelinci ini hanya seukuran telapak tangannya. Dua telinga panjang dan mata merah. Bukankah ini hanya seekor kelinci? Menarik. Tak disangka akan ada makhluk seperti itu di dunia suci kuno juga. Lin Fan melihat hal kecil ini dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Tidak berbahaya, bahkan cakarnya pun tidak tajam. Keempat anggota tubuhnya juga pendek dan kekar. Ini terlihat sangat lucu. Xuan Er seharusnya menyukai ini. Menggantung makhluk kecil yang lucu ini, Lin Fan memikirkannya. Anak-anak cenderung melupakan banyak hal. Mungkin kehadiran makhluk kecil yang lucu di sisi Xuan Er ini bisa meringankan rasa sakitnya karena meninggalkannya. Kelinci, sebaiknya kau patuh, atau aku akan memanggangmu di atas api. Lin Fan menyandang kapak abadi di bahunya. Di saat yang sama, dia kembali ke desa dengan gembira sambil menggantungkan kelinci di jarinya. Meski masih pagi sekali, dia akan berangkat besok. Oleh karena itu, dia ingin menghabiskan waktu bermain dengan Xuan Er sambil memberikan beberapa gerakan padanya pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, dunia suci kuno penuh dengan bahaya. Sulit untuk mengatakan apakah hal buruk akan terjadi di masa depan. Matahari bersinar terang di langit. Lin Fan menyenandungkan sebuah lagu sambil berjalan di dalam hutan dengan mudah. Bagaimana? Berdiri di depan pintu masuk desa, wajah santai Lin Fan itu sudah tidak ada lagi. Semua darah terkuras dari wajahnya saat dia berdiri tak bergerak seperti orang bodoh. Tanah berlumuran darah sementara api berkobar di mana-mana di desa. Setiap rumah berlumuran noda darah. Wajah Lin Fan berubah sangat suram saat dia bergegas masuk. Desa itu sangat berantakan, seolah baru saja dijarah. Satu-satunya benda yang berserakan di seluruh desa hanyalah mayat penduduk desa. Masing-masing wajah yang terlihat familiar itu kini menjadi mayat tak bernyawa yang tersebar di mana-mana. Lin Fan melihat tubuh di depannya. Itu adalah kepala desa. Dia bergegas maju, kepala desa. Apa yang terjadi? Tapi sudah terlambat. Kepala desa sudah lama meninggal. Di wajah tua dan lemah itu terlihat kemarahan. Ada luka yang dalam di dadanya, dan seluruh darahnya mengering. Ras kuno. Lin Fan mendidih.
Dia mencengkeram tinjunya. Wajahnya berubah ketika dia tiba-tiba teringat, Xuan Er. Tiba-tiba, Lin Fan bangkit dari tanah dan melihat sekeliling dengan cemas. Astaga, tidak ada yang harus terjadi pada dia. Lin Fan melolong di dalam hatinya saat dia memeriksa mayat-mayat itu satu persatu. Tidak, ada harapan. Bukan ini juga. Harapan, tolong beri aku harapan. Tubuh Lin Fan menggigil tak terkendali saat ini. Kelinci yang bergelantungan di tangannya menangis karena kekuatan cengkeraman Lin Fan. Tapi saat ini, tidak ada yang terlintas dalam pikirannya. Satu-satunya prioritasnya adalah menemukan Xuan Er. Tidak, 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 tidak. Tidak ada. Xuan Er, kamu pergi kemana? Lin Fan berteriak di desa terpencil. Tidak, dia pasti telah dibawa pergi oleh ras kuno, itu saja. Seharusnya masih ada harapan. Memikirkan betapa lucunya Xuan Er, ras kuno seharusnya tidak melakukan sesuatu yang kasar padanya. Saat harapan ini muncul di benak Lin Fan, harapan itu semakin kuat dalam hitungan detik. Lin Fan sangat gugup sehingga dia mendorong harapan ini menjadi kebenaran dalam pikirannya. Tidak, tidak, aku harus cepat mengejar mereka. Kalau tidak, aku akan terlambat. Lin Fan berbalik dan bersiap untuk segera keluar. Paman Lin. Saat Lin Fan berlari, suara lemah dan lemah terdengar dari semak-semak di dekatnya. Xuan Er. Seluruh pikiran Lin Fan terbangun dengan kaget saat dia memindahkan semua yang ada di dekat semak-semak. Ini, tidak, dari tanah kuning di bawah semak-semak, darah segar mulai mengalir ke bawah. Lin Fan menggelengkan kepalanya dengan keras dan terus mendorong puing-puing itu dengan marah. Tapi pemandangan di hadapannya menyebabkan seluruh darahnya menjadi dingin. Ada pedang sabit setengah bulan yang menembus tubuh Xuan Er, dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Fan mengangkat kepalanya ke langit sambil menutup matanya. Dia tidak berani mempercayai pemandangan yang tepat di wajahnya. Paman Lin. Wajah kecil iblis Xuan Er yang lucu itu sekarang lebih pucat dari selembar kertas. Air mata menetes dari matanya yang besar dan lebar itu. Kakek, dia menyuruhku untuk tetap di sini dan tidak mengeluarkan suara, tapi, sakit. Xuan Er terasa sakit. Wajah Xuan Er menyipitkan mata dengan sangat keras saat dia menggigit bagian bawahnya, bibir dengan giginya yang berlumuran darah. Seolah-olah dia telah menahan rasa sakit selama ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat keadaan Xuan Er saat ini, hati Lin Fan yang teguh tidak bisa berhenti hancur dalam kesedihan. Dia mencoba yang terbaik untuk menanamkan kekuatan hidup ke Xuan Er dari pohon parasol mythical miliknya. Namun, saat kekuatan kehidupan memasuki Xuan Er, ia menyembur keluar secepat ia masuk dan menghilang ke dunia. Paman Lin. Xuan Er kuat. Meskipun sakit, Xuan Er tidak mengeluarkan satu suara pun. Apa aku hebat? Cahaya di mata Xuan Er perlahan memudar saat dia menutupnya dengan lembut. Ya, kamu hebat. Xuan Er yang terhebat. Satu-satunya hal yang bisa dirasakan Lin Fan saat ini adalah rasa sakit yang dalam dan menyiksa. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia merasakan sakit seperti ini. Alasan mengapa Lin Fan bekerja keras untuk menjadi lebih kuat adalah agar dia tidak pernah mengalami rasa sakit seperti ini lagi dalam hidupnya. Paman Lin. Aku dan kamu. Kita adalah teman. Gedebuk. Tangan Xuan Er yang lemah dan kurus itu mencoba membelai pipi Lin Fan. Namun, seperti layang-layang yang kehilangan talinya, mereka jatuh ke tanah tanpa kehidupan sebelum bisa mencapainya. Dengan itu, kilauan cahaya terakhir menghilang seluruhnya dari mata Xuan Er. Xuan Er. Lin Fan bisa merasakan dirinya akan meledak sekarang. Bagaimana mungkin seorang gadis manis dan cantik harus melalui kehidupan yang begitu menyiksa? Kamu ibu *CKERS dari ras kuno terkunci. Kalian benar-benar bersumpah bahwa aku tidak akan disebut manusia jika aku tidak membunuh ras degenerasi TERKASIHMU. Ding. Buff tersembunyi sistem terkuat dimulai, Berserk Ascension Sword. Batas waktu, 1 hari. Bab 464, apa-apaan ini? Semuanya kandidat aktor terbaik. Di dalam lembah pegunungan terdengar serangkaian suara menakutkan. Sekelompok kecil suku ras kuno berjalan di daerah pegunungan. Aura mengerikan itu menyebabkan semua binatang di sekitarnya menggigil ketakutan, bersembunyi dari kelompok orang ini. Haha, kalau dipikir-pikir,
Alih-alih manusia busuk itu, kita malah mencari desa sendiri. Salah satu anggota suku ras kuno yang menjulang tinggi tertawa terbahak-bahak dengan wajahnya yang mengerikan. Sesuatu tergantung di jari-jarinya, yang dia rampok dari desa. Perasaan mengiris semut-semut itu dengan sebilah pisau sungguh mengasyikkan. Sayang sekali kondisi budidaya mereka terlalu rendah untuk berbuat banyak bagi kita. Salah satu anggota suku ras kuno lainnya tertawa dingin. Baginya, pembantaian desa seperti ini hanyalah peristiwa biasa, seperti makan. Dari ribuan ras di dunia di luar sana, sejauh ini dia telah membantai beberapa dari mereka. Tapi kemana perginya manusia itu? Jika aku menangkapnya, aku pasti akan melahapnya dengan kejam. Oh, tapi salah satu wanita dari perlombaan Wings tadi cukup bersemangat. Tapi sayang sekali dia lemah dan terjatuh hanya setelah beberapa pukulan. Haha, menurutmu itu kuat? Dekanus kita di sini menjatuhkan kepala desa dengan satu tebasan. Bagi pasukan beranggotakan 10 orang ini, segala sesuatu yang menghalangi mereka hanya akan dibantai dan dirampok. Tidak ada yang tersisa hidup setelah mereka lewat. Pemimpin kelompok ini adalah Decanus dari ras kuno. Dia diperintahkan untuk menangkap manusia itu. Namun, setelah mencapai hutan, dia tidak menemukan apapun kecuali mayat anggota suku ras kunonya. Setelah mencari di wilayah ini selama beberapa hari, dia malah menemukan sebuah desa. Nah, itu adalah sesuatu yang menarik bagi mereka. Jika manusia itu menabrak Decanus kesayangan kita, dia pasti akan sangat takut hingga dia akan buang air besar. Tapi sebelum penjaga suku ras kuno ini menyelesaikan kalimatnya, sebuah kapak berayun di langit dan memenggal kepalanya dengan bersih. Semua ras suku kuno berhenti di jalurnya, tertegun. Siapa di sana? Decanus mengamati sekelilingnya dengan waspada, dikejutkan oleh kapak yang terayun entah dari mana. Decanus, itu, seorang anggota suku ras kuno melihat bayangan di kejauhan dan berseru. Oke, melihat sosok di kejauhan, ras kuno Decanus mengerutkan kening sebelum tertawa liar. Haha, sepertinya kita bisa menyisihkan usaha kita sekarang. Seseorang telah mengirimkan dirinya ke depan pintu rumah kita. Manusia, kamu pasti sudah melahap isi perut harimau hingga berani menumpangkan tanganmu ke sesama anggota sukuku. Melihat sosok di kejauhan, Decanus berkata dengan dingin. Setelah mendengar kata-kata Decanus mereka, anggota suku ras kuno lainnya juga merasa gembira. Manusia, mungkinkah ini manusia yang diperintahkan untuk mereka buru? Manusia, berhenti dan berhenti. Menyerahlah sekarang, atau aku akan melahapmu secara pribadi. Decanus ras kuno berseru. Bam! Saat itu, sosok dari kejauhan muncul tepat di depan wajah mereka. Akan kupastikan kau memohon padaku untuk memberikan sedikit belas kasihan padamu dan membunuhmu nanti. Lin Fan mengucapkan kata-kata itu. Ini adalah kemarahan yang dia rasakan sejak lama. Dia melihat sekeliling. Setiap barang yang dipegang oleh suku ras kuno ini adalah milik penduduk desa. Manusia, hanya kamu sendiri. Salah satu penjaga suku ras kuno membentak Lin Fan. Gedebuk, kilatan cahaya. Keempat anggota badan penjaga yang baru saja membuka mulutnya terputus seluruhnya, dan darah hitam mengucur dari lukanya. ARGH, tangisan tragis terdengar dan menembus langit. Decanus ras kuno mengencangkan wajahnya dan mengirimkan pukulan yang luar biasa, beraninya kamu. Bam, pukulan yang membawa kekuatan besar dan tak terbatas itu menghantam tubuh Lin Fan. Huff, manusia, kamu sudah melampaui tempatmu. Aku akan membuatmu menyesal hari ini. Merasakan sensasi pukulannya mendarat tepat sasaran, Decanus itu diliputi kegembiraan. Namun, wajahnya berubah pada saat berikutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gedebuk, kilatan cahaya lainnya. Lengan hitam pekat dari Decanus ras kuno itu terbang ke langit, dan darah hitam yang sama menyembur kemana-mana. Saat penjaga suku ras kuno melihat lengan Decanus mereka terputus dengan satu gerakan, mereka benar-benar bingung. Namun, mereka adalah pejuang yang terbiasa berperang. Tidak ada jalan kembali. Tak seorang pun dari kalian akan bermimpi untuk pergi hari ini. Melihat ras suku kuno ini, Lin Fan bahkan tidak berpikir untuk mempermainkan mereka. Satu-satunya hal yang dia inginkan adalah meretasnya sampai mati. Gedebuk, ARGH, lenganku, kakiku, sialan kau, manusia, aku akan melawanmu. Dengan kekuatan mentah,
Lin Fan menekan seluruh pasukan. Bahkan decanus pasukan tidak ada artinya di mata Lin Fan. Pada saat ini, hutan adalah tempat yang menakutkan, dengan tangisan tragis terdengar di mana-mana. Manusia, bunuh aku jika kamu punya nyali. Wajah ras kuno decanus dipenuhi ketakutan. Tak disangka bahkan 10 dari mereka tidak akan cocok untuk satu orang ini. Dan tak disangka manusia ini akan memotong seluruh anggota tubuh mereka, meninggalkan mereka seperti batang kayu yang tidak bergerak. Kamu ingin mati. Tidak semudah itu. Melihat batang kayu tak bernyawa yang berlumuran darah, bibir Lin Fan menyeringai. Dia melompat ke langit dan memasuki mode stealth, menunggu dengan sabar. Decanus ras kuno tidak dapat memahami bagaimana manusia ini tiba-tiba memutuskan untuk mengampuni mereka. Namun, dia tiba-tiba menyadari apa yang terjadi saat dia berteriak ketakutan. Manusia, bunuh kami. Mereka termasuk ras kuno. Oleh karena itu, binatang secara alami akan takut dan menjauh dari mereka. Namun, mengingat keadaan mereka saat ini, mengapa ada binatang purba yang takut pada mereka? Mengaum. Tiba-tiba, suara lolongan liar muncul dari dalam hutan. Membunuh kalian adalah sebuah belas kasihan bagi kalian. Hari ini, kalian perlahan-lahan akan merasakan bagaimana rasanya digerogoti sampai mati oleh binatang buas. Lin Fan tertawa dingin. Satu demi satu, binatang buas itu muncul di hadapan sekelompok ras suku kuno dengan aura brutal mereka. Binatang purba ini adalah yang paling sensitif terhadap hal-hal seperti bau darah. Tidak, semua binatang menerjang menuju ras suku kuno ini. Hahaha, kalian semua layak mati. Melihat pemandangan di bawah ini, Lin Fan tidak bisa berhenti tertawa terbahak-bahak. Dan saat seorang anggota suku ras kuno sedang dilahap, Lin Fan akan mengayunkan kapak abadi miliknya, membunuh mereka. Ding! Selamat telah membunuh decanus ras kuno. Ding! Buff tersembunyi diaktifkan. Ding! Poin pengalaman plus 10.000. Ding! Selamat atas naik levelnya. Keadaan budidaya, tingkat menengah langit bumi. Hahaha. Melihat keadaan tragis dari suku ras kuno ini, tawa Lin Fan sangat gila. Xuan Er, istirahatlah dengan tenang. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Di dalam desa yang hancur itu, tablet diletakkan di seluruh desa. Adapun tablet Xuan Er dikelilingi oleh bunga segar. Desa yang tadinya ramai ini kini menjadi sunyi senyap. Saat itu, kekosongan itu beriak. Itu memang orang yang menarik. Saat itu, sesosok tubuh muncul di atas langit desa. Menatap tablet yang tergeletak di sekitarnya, dia tersenyum dengan santai. Xuan Er, berapa lama lagi kamu ingin berbaring di sana? Sosok di langit ini cepat berlalu. Seolah-olah tubuhnya sendiri dipenuhi pesona yang menggoda. Jika Lin Fan hadir saat ini, dia pasti akan terkejut dengan kata-kata ini. Satu persatu tablet itu mulai bergetar. Penduduk desa yang diduga sudah mati itu merangkak keluar dari bawah tablet mereka. Melihat pakaian kotornya dari parit yang digali untuknya, Xuan Er sedikit mencibir bibirnya dengan tidak senang. Dengan mengangkat bahu lembut, semua debu dan kotoran hilang dalam sekejap. Menguasai. Melihat siapa yang ada di kehampaan, Xuan Er melayang dengan gembira ke pihak lain. Ada apa? Kamu merindukan paman Lin milikmu itu. Melihat muridnya ini, wanita itu tersenyum sinis. Tuan, paman Lin adalah orang baik. Mengapa kita harus berbohong padanya? Paman Lin pasti sangat sedih sekarang. Mulut Xuan Er masih cemberut, tampaknya sedikit tidak senang. Wanita itu memandang muridnya sebelum melihat kembali ke kejauhan, mengabaikan pertanyaannya. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Anak muda, membuang-buang terlalu banyak waktu untuk omong kosong. Jika aku tidak memberimu motivasi, maka kamu hanya akan menghabiskan waktumu sendiri. Tapi apa yang tidak disangka wanita ini adalah bahwa orang ini akan sangat menyukai muridnya sendiri. Itu sangat tidak terduga. Tapi itu bagus juga. Karena dia bilang dialah harapannya, maka sebaiknya dia menunjukkan beberapa prestasi. Keadaannya saat ini jelas masih jauh dari cukup. Bab 465, tingkat kekonyolan apa ini? Batas waktunya 1 hari, kan? Pasukan 10 orang dari ras kuno dibantai oleh Lin Fan. Bau darah mereka meresap ke seluruh tempat. Di bawah aura menakutkan Lin Fan,
semua binatang mulai mundur secara diam-diam juga. Namun bagi Lin Fan, semangatnya masih sangat panas saat ini. Ada amarah membara yang membengkak di dalam hatinya yang sangat ingin dia keluarkan. Memegang kapak abadi di tangannya, Lin Fan melihat ke kejauhan dari lembah pegunungan. Saat ini, satu-satunya perasaan yang ada di hatinya hanyalah penyesalan. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Dia tahu bahwa dia dicari sebagai buronan oleh ras kuno, namun dia tinggal di dalam desa. Dialah yang menyebabkan kematian mereka yang terlalu dini. Seberkas cahaya meledak, menembus langit di kejauhan. Dari tubuh ras kuno, Lin Fan memperoleh peta yang menunjukkan lokasi markas ras kuno tepat di depan. Dengan semua rasa frustrasi yang terpendam di hatinya, dia tahu bahwa dia ingin membunuh setiap ras suku kuno saat ini. Terlebih lagi, sekarang dia memiliki buff, meskipun itu hanya terbatas pada 1 hari, dia harus memanfaatkannya semaksimal mungkin dan naik level. Dengan begitu, dia bisa melangkah maju dengan lebih percaya diri di masa depan. Namun, dia terkejut karena dia tidak bertemu dengan satupun ras suku kuno di sepanjang perjalanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dunia suci kuno seharusnya dihuni dan diperintah oleh ras kuno? Bagaimana mungkin dia tidak bertemu satupun dari mereka selama ini? Biasanya, jika dia tidak ingin bertemu dengan mereka, mereka akan muncul satu persatu seperti segerombolan anjing. Memikirkan bahwa sekarang dia mencoba mencari mereka, seolah-olah mereka telah lenyap seluruhnya. Dari apa yang dapat dikumpulkan Lin Fan, buff yang diberikan kepadanya oleh sistem memberinya lebih banyak poin pengalaman per pembunuhan, dan mungkin beberapa manfaat lainnya. Namun, jika dia menggunakannya pada monster level rendah, praktis tidak ada gunanya sama sekali. Bagaimanapun juga, perbedaan kondisi kultivasi mempengaruhi poin pengalaman yang diperoleh terlalu banyak. Salah satu dari suku ras kuno yang merupakan negara budidaya surgawi bumi dan di atasnya adalah kelompok sasaran yang diburu Lin Fan saat ini. Mengambang di udara, Lin Fan menatap bumi di bawah. Dia berteriak dengan marah, "Mu benar-benar manusia. Siapa yang bisa datang dan membunuh aku?" Teriakan ini seperti guntur yang menggelegar di seluruh negeri. Namun, tidak peduli seberapa keras Lin Fan mencoba berteriak, lingkungan sekitarnya tetap sunyi dan sunyi, tanpa terpengaruh sama sekali. Lin Fan mengerutkan kening, "Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau begitu, aku harus naik level di tengah pertarungan." Lin Fan tidak mengetahui jumlah ras suku kuno yang tinggal di dalam pangkalan. Namun, dia tidak takut sedikit pun. Satu-satunya cara dia bisa melampiaskan kebencian di dalam hatinya adalah dengan mengambil nyawa murahan dari ras kuno yang merosot ini. PSHEW. Dalam sekejap, Lin Fan menghilang dari tempatnya saat dia melesat ke depan sekali lagi. Tepat setelah kepergian Lin Fan, sekelompok sosok muncul di langit. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Wanita yang sangat menggoda itu melihat ke arah Lin Fan melesat maju. Alisnya berkerut, sama sekali tidak mampu memahami tindakan pria ini. "Tuan, ada apa dengan Paman Lin?" Suan Er merasa jika kita terus menipu Paman Lin seperti ini, Paman Lin pasti tidak akan menyukai Suan Er lagi di masa depan. Suan Er yang imut dan mempesona itu menarik-narik linen sutra indah milik wanita itu. Kepala desa asli terlihat lebih tajam dari sebelumnya dalam hal aura, meski masih terlihat tua dengan rambut putih. Melihat keadaan Lin Fan saat ini, mau tak mau dia merasa sedikit khawatir. Meskipun dia merasa bahwa tindakan nyonyanya mungkin sedikit salah, dia tidak bisa melanggar perintahnya sama sekali, karena dia hanyalah seorang bawahan. Wanita itu memandang Suan Er dan menepuk kepalanya dengan lembut, "Suan Er, apakah kamu menyalahkan gurumu sekarang?" "Suan Er bukan." Suan Er menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Wanita itu juga merasa bingung. Apa yang sedang dia lakukan? Pertumbuhan tidak akan pernah terjadi jika terjadi stagnasi. Dia ingin menggunakan contoh kecil ini untuk memperbaiki pandangan Lin Fan tentang dunia ini, sehingga dia dapat memahami betapa lemahnya dia dalam menghadapi berbagai hal. Tetapi mengapa orang ini tampak begitu tergesa-gesa, seolah-olah sedang terburu-buru melakukan sesuatu? Dunia suci kuno dibagi menjadi 8 distrik berbeda. Masing-masing distrik dipimpin oleh salah satu dari 8 makhluk terbaik dari ras kuno. Distrik tempat mereka berada saat ini dulunya dipimpin oleh Yang Kuno. Dulu ketika Yang Kuno telah jatuh,
secara alami tidak ada lagi pemimpin di tempat ini. Namun, sudah 10.000 tahun sejak itu, dan dia telah digantikan dengan makhluk baru di posisinya. Meskipun makhluk baru ini relatif lebih lemah dibandingkan dengan 7 makhluk lainnya, dia masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan jika dia muncul di distrik ini, dia harus melangkah dengan hati-hati. Kalau tidak, jika terjadi perselisihan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Nyonya, area di depan itu sepertinya adalah markas kecil ras kuno. Kepala desa tua itu angkat bicara. Wanita itu tertegun. Yang Kun, apa maksudmu? Kepala desa, Yang Kun, kembali menatap wanita itu dengan ragu. Tidak ada apa-apa, Nyonya. Ini semua hanya tebakan saya sendiri. Seharusnya tidak ada orang yang bodoh di dunia ini. Meskipun itu hanya basis kecil dari ras kuno, anggota suku ras kuno di dalamnya berjumlah jutaan, tidak diragukan lagi hanya mendekati kematian. Wanita itu langsung menyangkal pemikiran itu. Hal seperti itu jelas mustahil. Tuan, bisakah kami mengikuti dan memeriksanya? Suan Er tidak ingin Paman Lin terluka. Suan Er meremas tangan ramping wanita itu dan bertanya dengan nada sayang. Baiklah, wanita itu menganggukkan kepalanya. Lin Fan bergegas maju seperti orang gila. Akhirnya, dia melihat pangkalan kecil itu. Pangkalan kecil ini mirip dengan sebuah dinasti di dunia Xuan Huang, dengan tembok tinggi di keempat penjuru. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan bau darah keluar. Bau darah ini berasal dari pangkalnya. Dinding pangkalan yang gelap gulita itu dipenuhi noda darah, dan ada tubuh dari berbagai ras tergantung di sana. Seolah-olah mereka mengumumkan kepada dunia bahwa ras kuno masih menjadi penguasa dunia ini, dan ras lain hanyalah daging yang menunggu untuk disembelih. Serangkaian teriakan dan tangisan tragis terdengar dari dalam tembok kota, menembus langit. Bahkan jika Lin Fan berada cukup jauh saat ini, dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. Ini adalah suara dari berbagai ras. Semua orang sedang disiksa saat ini. Setelah mendengar suara-suara ini, gambaran Suan Er muncul di hati Lin Fan sekali lagi. Meskipun dia tidak menyaksikan sendiri penyiksaan yang dialami Suan Er ketika dia dibunuh oleh ras suku kuno, dia bisa membayangkannya dalam pikirannya. Itu pasti seperti neraka. Cepat, memutar tubuhnya, dia meledak seperti meteor yang menembus stratosfer di langit. Ledakan. Lin Fan mendarat dari langit tepat di depan tembok kota. Melihat basis ras kuno ini, Lin Fan tidak memiliki satupun rasa takut di hatinya. Itu karena dia didukung oleh sumber energi di dalam dirinya. Balap kuno, kalian semua lebih baik keluar untuk menerima kematianmu. Teriakan Lin Fan seperti topan yang melanda seluruh pangkalan. Berdiri di sana, dia mencengkeram kapak abadinya semakin erat. Seseorang harus menunggu waktu dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Namun bagi Lin Fan, itu hanyalah alasan yang dibuat oleh para pengecut dan orang lemah. Siapa yang berani kurang ajar? Saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam pangkalan. Bam! Tanah berguncang saat pintu pangkalan yang menjulang tinggi tiba-tiba terbuka. Dari dalam, sejumlah besar ras suku kuno berwarna hitam pekat menyembur keluar dengan tertib seperti belalang. Ras suku kuno yang tampak mengerikan dan jelek ini berbaris dengan disiplin di bawah tembok kota. Hanya dengan sekali pandang, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka saat ini. Gabungan aura kejahatan mereka bagaikan seberkas cahaya gelap yang menembus langit di atas. Berdiri di sana, Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Tangannya berkeringat saat ini. Dari dalam pasukan suku ras kuno itu, sesosok tubuh yang sangat tinggi keluar. Anggota suku ras kuno ini terlihat jauh lebih tangguh daripada yang lainnya. Auranya meledak, merajalela dengan mengamuk. Melihat sosok di hadapannya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku adalah perwira dari ras kuno, Gu Tao. Beraninya kamu bertindak kurang ajar sendirian. Kamu pasti sangat lelah hidup. Melihat satu-satunya manusia di depannya, Gu Tao tidak bisa menghentikan tawanya. Saat ini, semua orang di langit benar-benar tercengang. Bagaimana bisa berubah menjadi seperti ini? Wanita itu menatap Lin Fan dengan sangat terperangah. Tidak kusangka orang ini benar-benar akan datang dan mempertaruhkan nyawanya melawan ras kuno. Tingkat kekonyolan apa yang harus dimiliki seseorang hingga mereka melakukan hal seperti itu?
Siapapun yang memiliki kerangka berpikir yang benar pasti tidak akan mencoba sesuatu yang segila ini. Bab 466, aku akan memotong kalian semua. Bosan hidup. Haha, ras kuno. Yang mulia akan mengucapkan kata-katanya dengan jujur hari ini. Kalian atau yang mulia siapa yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini? Siapa yang takut pada siapa? Yang mulia akan menggunakan milikmu hidup sebagai kompensasi sebagai penghormatan kepada semua orang di desa kecil itu. Lin Fan berteriak saat auranya keluar dari seluruh tubuhnya. Meskipun ras suku kuno memiliki keunggulan dalam jumlah, kebanyakan dari mereka hanyalah umpan meriam. Satu-satunya masalah sekarang adalah Lin Fan tidak mengetahui kondisi kultivasi tertinggi di antara mereka. Meskipun dia telah menyatakan pertarungan maut dengan mereka, Lin Fan tahu bahwa dia tidak akan mati di sini. Bagaimanapun juga, kelahiran kembali melalui darah seharusnya bisa membantunya melawan mereka sampai mati. Pada saat yang sama, dia selalu bisa mundur ke dalam Heaven and Earth Smelt untuk bersembunyi. Meskipun Lin Fan telah memutuskan untuk melawan mereka sampai mati, dia telah merencanakan jalur mundurnya juga. Lagi pula, bagaimana dia bisa mati begitu saja di sini? Dia bersumpah bahwa dia tidak akan menyebut dirinya manusia jika dia tidak membantai ras suku kuno terakhir ini. Sosok-sosok yang melayang di kehampaan itu sepenuhnya dibuat bingung oleh kata-kata Lin Fan. Tidak disangka itu karena kita. Salah satu pria yang berperan sebagai penduduk desa memandang ke bawah pada sosok di bawah dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka manusia ini akan pergi ke sini untuk menantang ras kuno menuju pertarungan maut, semuanya demi balas dendam. Adapun kepala desa, Yang Kun, jantungnya juga berdetak kencang. Wajah tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak semakin berkerut setelah mendengar kata-kata Lin Fan. Karena manusia ini menganggap kita begitu serius, maukah Anda menyelamatkannya, Nyonya? Ada begitu banyak ras suku kuno di sini. Dia pasti mati. Yang Kun memohon. Dia tidak ingin manusia ini mati di tangan mereka. Di saat yang sama, Nyonyanya juga manusia. Bagaimana dia bisa menyaksikan sesama anggota ras manusianya mati seperti ini? Wanita itu melihat ke bawah. Wajahnya juga bingung saat ini, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Kalian tidak mengerti, Nyonya, kekuatanmu melampaui surga. Bukan tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkan manusia ini dari tangan mereka. Yang Kun memohon sekali lagi. Tuan, tolong selamatkan Paman Lin. Suan Er mohon padamu. Melihat Lin Fan di bawah, wajah Suan Er juga cemas saat ini. Tidak, masalahnya tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Jika aku benar-benar menyerang, keadaannya pasti akan buruk. Dan hasilnya bukanlah sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Gadis itu menjawab dengan waspada. Menguasai. Suan Er menarik lengan bajunya dengan gugup. Pada saat yang sama, kakinya bergerak-gerak gugup karena panik. Di bawah, Lin Fan menarik napas dalam-dalam. Sampah, hentikan pembicaraan sampah. Hormat kami akan memenggal kalian semua hari ini. Bam! Tiba-tiba, sosok Lin Fan menghilang dari tempatnya berdiri. Cakrawala. Di dalam kehampaan, kilatan kapak abadi meledak, membawa serta kekuatan tak terbatas saat ia berdesir di medan perang. Huff! Kurang ajar. Perwira suku ras kuno, Gu Tao, mendengus dingin melihat tindakan berani pria ini. Otot-otot hitam pekat itu mengembang dengan cepat saat pedang di lengannya menari-nari di langit. Seolah-olah ia membelah kehampaan, ia menyerang ke arah kilatan kapak. Bam! Kondisi budidaya penuh surgawi bumi. Lin Fan dapat mengetahui kondisi kultivasi pria ini. Itu lebih tinggi dari negaranya sendiri sebanyak 2 tingkat. Meski mungkin rumit, menjatuhkannya bukanlah sesuatu yang mustahil. Lin Fan memelototi Gu Tao. Seperti sambaran petir, dia melintas dan menuju ke belakang untuk membunuh umpan meriam di dalam pasukan. Kalian semua umpan meriam yang tidak berguna. Pergilah ke neraka. Lin Fan berteriak. Iblis langit tanpa wajah berkepala 3 dan berlengan 6. Pedang Cakrawala. Pada saat itu juga, iblis berkepala 3 dan berlengan 6 itu terbang keluar, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menembaki pasukan tersebut. Gu Tao berteriak marah ketika menyadari bahwa manusia ini telah menghindarinya dan hendak membantai sesama anggota sukunya. Kamu B******. Datanglah kepadaku jika kamu punya nyali.
Haha, setelah Yang Mulia selesai dengan semut-semut ini, aku akan menjatuhkanmu. Aku akan memotong. Ding, selamat atas pembunuhan makhluk surgawi tingkat menengah terbaik. Ding, selamat atas pembunuhan makhluk surgawi tingkat atas. Ding, selamat atas pembunuhan makhluk surgawi tingkat rendah yang paling tinggi. Pada titik ini, Lin Fan seperti dewa kematian. Kemanapun dia lewat, tidak ada yang hidup. Di matanya, ras suku kuno ini hanyalah semut. Meskipun poin pengalamannya terbatas, namun tetap cukup berguna berkat buff. Ah, Centurion. Bantu kami. Manusia ini terlalu kuat. Abad, para prajurit suku ras kuno ini tidak menyangka Lin Fan sekuat ini. Mereka tidak punya ruang untuk melawan. Kamu B***STARD. Melihat pemandangan di depannya, Gu Tao menjadi marah dan melesat menuju Lin Fan. Tingkat kultivasi orang ini lebih tinggi dari Lin Fan. Jika Lin Fan menghadapinya secara langsung, dia mungkin belum menjadi tandingannya. Namun, sesuatu seperti menghindar cukup mudah baginya. Diam-diam, mengiris dengan satu pisau, kekuatan Gu Tao sepertinya telah menutup kekosongan seluruh area dengan kuat. Tapi, tidak disangka manusia itu menghilang secara tiba-tiba. Hal itu mengejutkan Gu Tao. Tapi saat Gu Tao mencari kehadirannya, tangisan tragis terdengar dari sisi lain. Dengan cara yang tidak diketahui, manusia telah muncul di ujung lain medan perang, dan masih membunuh ras kuno tanpa ampun. Es kuat, menatap Lin Fan dari langit, Yang Kun tidak bisa menahan nafas. Yang Kun mengira Lin Fan pasti tidak akan memiliki peluang melawan kekuatan luar biasa dari ras suku kuno ini. Tidak kusangka orang ini akan menemukan begitu banyak kenyamanan di medan perang. Seolah-olah dia adalah seekor ikan yang baru saja menemukan air. Setiap detiknya, ras suku kuno semakin menurun. Tatapan wanita itu pada Lin Fan juga berkibar. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan orang ini. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya kembali ke pangkalan, memperlihatkan ekspresi khawatir. Meskipun semuanya baik-baik saja sekarang, jika penguasa markas ini pergi, segalanya mungkin tidak akan berjalan lancar. Dasar manusia terkutuk. Beraninya kamu membunuh begitu banyak ras sukuku yang kuno. Aku akan membiarkanmu menyerahkan nyawamu di sini hari ini. Melihat berapa banyak anggota sukunya yang dibunuh, kemarahan membara mendidih dalam diri Gu Tao. Pergi ke neraka. Tiba-tiba, Lin Fan mengerutkan kening. Dia telah menyadari lonjakan aura perwira itu secara tiba-tiba. Cepat, dengan raungan dingin, tubuh hitam pekat Gu Tao mengembang secara besar-besaran. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari punggungnya dan terus berjuang di dalam. Bam! Tiba-tiba, dengan raungan marah, sepasang sayap berlendir muncul dari punggung Gu Tao. Manusia, kamu layak kematian. Suara Gu Tao terdengar serak saat ini. Melihat pemandangan ini, semua tentara suku ras kuno bersorak-sorai. Hooray! Itulah sayap bertulang abad kita. Manusia ini pasti tidak bisa lari sekarang. Panjang hidup abad kita. PSHEW. Tiba-tiba, Lin Fan bisa merasakan aura berbahaya melesat ke arahnya. Dia mencengkeram kapak abadinya secara naluriah. Bam! Entah kenapa, Gu Tao tiba-tiba muncul dari ujung lain medan perang tepat di depan wajahnya, dan sudah berada di tengah-tengah menebas dengan pedang di tangannya. Lin Fan mengerutkan kening saat dia melompat mundur. Tidak kusangka orang ini sekuat ini. Dia tidak jauh dari naik level sekarang. Dia mungkin punya peluang jika itu terjadi. Tiba-tiba, aura Lin Fan menjadi buram juga. Jari Nirwana. Kehampaan beriak saat ras suku kuno sebelum Lin Fan menyadari dengan ngeri bahwa tubuh mereka terkoyak. Centurion. Tolong. B***STARD. Beraninya kau terus membantai suku saya. Melihat bagaimana manusia memanfaatkan kesempatan untuk membunuh lebih banyak makhluk sejenisnya, Gu Tao melompat turun dengan tebasan besar-besaran. Bam! Menerima pukulan penuh, mulut Lin Fan memuntahkan darah segar. Namun, dia menyeringai dingin di saat yang bersamaan. Dia telah melakukannya. Bab 467, bagaimana dengan aku? Ding! Selamat atas naik levelnya. Keadaan budidaya, tingkat atas langit bumi. Merasakan gelombang kekuatan di tubuhnya karena naik level, Lin Fan bahkan lebih yakin dengan peluangnya sekarang.
Buff terkuat memang yang terkuat. Bahkan poin pengalaman yang didapat dari membunuh makhluk lemah ini jauh berbeda dari sebelumnya. Namun sayang sekali buff hanya bisa bertahan 1 hari saja. Jika itu bisa bertahan lebih lama, Lin Fan yakin dia pasti bisa mencapai puncak dunia ini hanya dalam jangka waktu itu. Manusia, akan kulihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Mengepakkan sayapnya dengan keras, sayap bertulang di belakang punggung Gu Tao sepertinya merobek kehampaan. Dengan kilatan cahaya terang dari pedang panjangnya, dia muncul tepat di wajah Lin Fan sekali lagi. Merusak. Pedang panjang setajam silet bersinar dengan kecemerlangan dan kekuatan tak terbatas, saat pedang itu menebas ke arah Lin Fan tanpa ampun. Bam! Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Tao tercengang. Tidak kusangka manusia bisa menghentikan gerakannya. Lin Fan menangkis pedang panjang Gu Tao darinya dengan kapak abadinya, sambil menyeringai dingin, kamu bisa masuk neraka. Aku akan memotong. Memegang kapak abadi, Lin Fan menghantam Gu Tao dengan keras. Bam, bam, ayunan demi ayunan, Lin Fan menebas tanpa henti. Gu Tao menahan serangan itu dengan pedang panjangnya. Namun yang mengejutkannya, manusia itu tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. B***STARD. Gu Tao melolong, ingin mengeluarkan seluruh kekuatannya agar dia bisa mengusir manusia ini. Namun, wajahnya berubah saat kilatan cahaya merah muncul. 95 batu bata legendaris. Memegang 95 batu bata legendaris, Lin Fan menghantam kepala Gu Tao. Gu Tao tidak menyangka manusia ini akan mengeluarkan senjata tak dikenal secara tiba-tiba. Meskipun senjata ini tidak memiliki aura, Gu Tao tahu bahwa itu jauh dari kata biasa. Bam! Gu Tao menggunakan tangannya untuk menghalangi 95 batu bata legendaris milik Lin Fan agar tidak menyentuhnya. Manusia, kamu, tendangan penghancur asal-usul sejati. Sebelum Gu Tao menyelesaikan kata-katanya, wajahnya berubah saat gerakan di lengannya terhenti. Wajah yang tampak jahat itu tiba-tiba menjadi buram. Itu adalah realisasi dari rasa sakit. Bagaimana, bisakah, ini? Dia menatap Lin Fan dengan sangat tidak percaya. Tak disangka manusia ini bisa seburuk ini. ARGH. Pada saat itu, rasa sakit yang tak tertahankan melonjak ke kepalanya. Tangisan yang menggemparkan terdengar dari mulut Gu Tao. Lututnya lemas karena bebannya, tangan memegangi selangkangannya. Dia menatap Lin Fan dengan enggan, kamu. Aku akan memotong. Lin Fan tidak punya waktu untuk bercanda dengan orang ini. Oleh karena itu, dia hanya mengayunkan kapak abadinya langsung ke leher Gu Tao. Ding! Selamat, kamu telah membunuh anggota suku ras kuno yang berkultivasi penuh di bumi. Ding! Poin pengalaman plus 60.000. Ding! Selamat atas naik levelnya. Kondisi budidaya penuh surgawi bumi. Haha, Lin Fan mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Memang, dia bisa naik level dengan satu irisan. Siapa lagi yang berani menghadapinya? Lin Fan mengangkat kepala Gu Tao dan berseru, siapa lagi yang ingin maju? Tiba-tiba, sosok Lin Fan yang mengesankan menjadi semakin menakutkan di mata ras suku kuno. Ah, abad sudah mati. Manusia ini telah membunuh abad kita. Brengsek, para prajurit suku ras kuno berada dalam kebingungan saat ini. Mereka sama sekali tidak mengharapkan hasil ini. Tak disangka sang perwira, yang terkuat di mata mereka, akan dibunuh oleh manusia ini dengan satu tebasan kapaknya. Ini, setiap kali ras lain dari ribuan dunia di luar sana melihat ras kuno, mereka akan ketakutan dan ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak sopan di hadapan mereka. Tapi, manusia ini berani datang ke markas mereka dan membunuh perwira mereka tepat di depan mata mereka. Segalanya, semuanya terlalu nyata. Semua orang dari langit menatap pemandangan di bawah dengan rahang ternganga juga. Meskipun perwira ini mungkin bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan mereka, mereka juga tahu bahwa Lin Fan baru saja naik ke dunia suci kuno baru-baru ini. Tidak disangka dia sudah memiliki kekuatan untuk menjatuhkan seorang perwira. Mereka mengingat kembali pengalaman mereka sendiri ketika mereka baru saja naik ke dunia ini. Mereka harus menjalani kehidupan yang menyedihkan, dan berlatih selama bertahun-tahun bahkan sebelum mereka bisa menandingi seorang perwira. Dan hal yang paling mengejutkan adalah Lin Fan berani melakukan prestasi ini tepat di depan markas balapan kuno.
Hanya ada sedikit orang yang memiliki nyali seperti dia di seluruh dunia suci kuno saat ini. Nyonya, dia. Yang Kun berseru tidak percaya. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan darahnya terpompa. Meskipun dia sudah sangat tua, hal-hal ini adalah hal-hal yang hanya bisa dia impikan untuk dicapai di dunia mimpinya sendiri. Tapi, dia tidak pernah berhasil mengumpulkan keberanian. Meskipun ras kuno membantai ras lain secara brutal, ini adalah fakta yang hanya bisa mereka terima dan tidak berani mereka lawan. Tapi, pemandangan-pemandangan ini sekarang membuat adrenalin mereka terpacu kencang. Seolah-olah sejumlah besar kebencian yang terpendam telah dilepaskan dari hati mereka. Aku melihatnya. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Matanya juga berbinar, menyadari luar biasa pemandangan ini saat ini. Namun, ekspresi itu segera berubah menjadi kekhawatiran. Itu karena dia tahu masalah ini masih jauh dari selesai. Kengerian sebenarnya belum dimulai. Ledakan. Tiba-tiba, guntur terdengar di langit. Aura keji yang menakutkan dan menekan meledak dari dalam pangkalan. Siapa ini? Teriakan yang menegangkan terdengar dari dalam pangkalan. Siapa yang berani membunuh centurionku? Aku akan kau bayar dengan hidupmu. Boom. Seolah-olah ada makhluk kuno dan berbahaya yang bersembunyi dalam tidurnya di dalam pangkalan selama ini, yang baru saja terbangun dari provokasi orang luar. Aura luar biasa itu keluar dari pangkalan. Faktanya, itu begitu kuat sehingga bahkan surga pun gemetar melawannya. Wajah Lin Fan berubah. Dia tahu bahwa aura ini mengerikan, sungguh menakutkan. Dibandingkan dengan perwira sebelumnya, perbedaannya praktis antara semut dan gajah. Lin Fan mengira pihak lain hanya akan mengirimkan perwira lain. Tapi dari kelihatannya, dia sepertinya telah menarik perhatian makhluk terkuat yang tinggal di dalam markas. Ini akan menjadi tragedi dengan sangat cepat. Berdasarkan rutinitas normal dalam novel, bukankah biasanya akan ada beberapa jenderal kecil sebelum karakter utama menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu? Kenapa kematian seorang perwira memicu keberadaan seperti ini? Jantung Lin Fan berdetak kencang saat jari-jarinya sedikit gemetar. Jika dia terus menunggu seperti itu, dia pasti akan mati di sini. Lin Fan menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut yang meningkat di hatinya. Dia kemudian berteriak, melampiaskan semua kemarahan di hatinya. Keluar jika kamu punya nyali. Kamu benar-benar tidak takut pada kamu. Lin Fan tidak akan pergi. Dia akan membalaskan dendam Xuan Er. Kembali ke dunia Xuan Huang, lawan macam apa yang belum dia temui. Kesulitan macam apa yang belum berhasil dia lewati. Bagaimana dia bisa takut pada hal seperti ini? Tapi, jika dia jujur tentang hal itu, dia merasa sangat gugup di dalam hatinya. Namun, tidak satupun perasaan itu terlihat di wajahnya. Seolah-olah dia sedang membuat pernyataan. Ini adalah karakter sombong yang diperjuangkan oleh Youth Truly. Tak satu pun dari orang-orang di kehampaan yang mengharapkan hal seperti ini terjadi. Wajah wanita itu sangat waspada saat ini. Kekuatan aura yang terpancar dari pangkalan itu pasti di luar dugaannya. Xuan Er, kembalilah. Tiba-tiba, wanita itu melihat muridnya sendiri muncul dari kehampaan. Dia juga terkejut. Tapi semuanya sudah terlambat. Paman Lin, cepat lari. Xuan Er tiba-tiba muncul di kehampaan dan berteriak ke arah sosok di bawah. Hah! Lin Fan tertegun, seolah dia sedang berhalusinasi. Dia sepertinya telah melihat Xuan Er di kehampaan di atas. Xuan Er, Paman Lin, cepat lari, berbahaya. Xuan Er mencengkeram tangan kecilnya dan berteriak pada Lin Fan, seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya. Xuan Er, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Awasi saja aku dari atas. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Melihat fitur lucu di wajah Xuan Er, Lin Fan mengusap hidungnya. Tidak kusangka anak rubah kecil yang lucu akan mati begitu saja. Itu sungguh memilukan. Tidak disangka dia akan mengalami depresi sehingga dia akan berhalusinasi tentang Xuan Er. Tapi sekali lagi, Xuan Er sangat mencintainya. Dia pasti akan menonton diam-diam dari atas. Mendengar kata-kata ini, Xuan Er tertegun. Tidak. Paman Lin, aku tidak mati. Tidak ada dari kita yang mati. Tolong cepat dan lari. Tidak bagus. Lari. Tiba-tiba wajah wanita itu berubah. Dia bisa merasakan kesadaran ilahi menembus surga dan mengunci dirinya.
Menjentikkan tangannya dengan tergesa-gesa, dia membawa Xuan Er dan yang lainnya keluar dari tempat ini dalam sekejap. Ah, Guru, Paman Lin, jangan mati. Aku pasti datang mencari kamu. Hah, Lin Fan menatap kosong ke langit di atas. Dia baru saja melihat beberapa orang. Meskipun hati Lin Fan diliputi kegembiraan sesaat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Xuan Er belum mati. Memikirkan hal ini, Lin Fan tertawa sendiri dengan gembira. Namun senyuman itu tidak bertahan lama, digantikan oleh tatapan terperangah. Dia telah menyadari masalah besar. Apa yang sebenarnya harus Anda lakukan dengan situasi ini di sini? Bab 468, ini semua kesalahpahaman. Tapi sejujurnya, Lin Fan benar-benar bingung saat ini. Apalagi saat dia melihat sosok itu. Itu adalah gambaran yang terpatri jauh di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia tahu siapa orang itu. F. King Motherker of F. Chucks. Milikmu benar-benar dipermainkan. Benar, Lin Fan benar-benar sadar saat ini. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah dibawa jalan-jalan. Meskipun Xuan Er, bocah cilik itu, adalah salah satu dari mereka yang bergabung untuk menipunya, Lin Fan tidak akan marah padanya. Lagi pula, ketika dia melihat sosok angkuh di sampingnya, dia hafal sosok itu. Tuan yang manis ini, permaisuri sialan. Apa yang pernah dilakukan yang mulia padamu? Yang benar-benar kamu lakukan hanyalah membunuh salah satu tubuhmu di dunia bawah, dan mencambuk tubuhmu yang lain hingga telanjang bulat, itu saja. Karena itu, kamu memainkan You're Truly sekarang. Baiklah, baiklah. Kamu membuatku baik dan keren kali ini. Tapi milikmu benar-benar telah menandaimu di kepalanya. Lebih baik kamu bersihkan pantatmu itu. Jika milikmu benar-benar tidak membuatmu menangis, namamu truly adalah Fan Lin. Lin Fan mengutuk ke langit. Pada saat yang sama, dia sangat jengkel dengan tindakan Xuan Er. Tindakan pengkhianatan itu indah dan sempurna. Meskipun dia tahu dia seharusnya tidak punya pilihan, dia seharusnya tetap memberinya beberapa petunjuk. Permaisuri, yang mencoba menghindari kesadaran ilahi itu, mendengar rangkaian hinaan Lin Fan, wajahnya berubah menjadi hijau karena kemarahan yang tak berdaya. Apa hubungannya denganku? Tidak ada yang menyuruhmu bersikap bodoh hingga berteriak di depan markas balap kuno. Oke, tapi bagaimanapun juga, dendam ini sudah dipendam. Pada saat yang sama, permaisuri sendiri adalah orang yang angkuh. Dia mendengus dingin di dalam hatinya, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku menangis. Huff. Bicarakanlah jika kamu bisa keluar dari bencana ini sekarang juga. Kurang ajar. Aku benar-benar kurang ajar. Yang mulia tidak punya pilihan selain mengakuinya sendiri. Ini benar-benar sebuah parit besar yang kumasuki saat ini. Bagaimana aku bisa melakukannya? Untuk lari sekarang. Lin Fan berdiri di sana dengan sangat tercengang. Dalam 21 tahun hidupnya, ini pertama kalinya dia dikhianati seburuk ini. Meskipun pepatah mengatakan, apa yang terjadi akan kembali lagi, balasannya tidak akan pernah semanis itu jika dijatuhkan pada diri sendiri. Pada saat yang sama, bukankah pembalasan ini datang terlalu cepat? Ini sungguh kacau. Tidak, dia harus keluar dari sini dengan selamat hari ini. Pada saat yang sama, dia pasti harus menjaga punggungnya mulai saat ini dan seterusnya. Permaisuri ini baru saja memberinya banyak kotoran dari kegelapan. Siapa yang tahu kapan Kaisar Namosein akan menumpahkan kekesalannya dengan cara yang sama suatu hari nanti. Memikirkan kembali betapa buruknya dia telah mempermalukan ketegangan kesadaran Kaisar Suci Namo di dunia bawah, dia yakin orang ini pasti akan mencoba yang terbaik untuk membalas Lin Fan sendiri. Bam! Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat melewati kehampaan dan mendarat secara besar-besaran. Manusia, apakah kamu yang membunuh perwiraku? Orang yang muncul sebelum Lin Fan tidak terlalu tinggi. Bahkan, bisa dibilang dia kekar. Seperti anak kecil, wajah dan kulitnya seputih salju dan lembut. Namun, tatapan dingin dan beku itu menembus hati seseorang, menimbulkan ketakutan langsung di dalam. Mantel bulu hitam pekat yang mahal menutupi tubuhnya. Itu hanya menyebabkan penampilannya terlihat lebih mengesankan. Lin Fan memandang anak di hadapannya ini saat gelombang melonjak di dalam hatinya. Dia tidak menyangka aura hebat sebelumnya terpancar dari anak ini. Dan kelihatannya, anak ini bahkan bukan dari ras kuno. Ini.
Ini semua salah paham. Segera, Lin Fan mengulurkan tangannya dan mengangkat tubuh perwira itu. Dia kemudian buru-buru mengambil kepala yang dia potong dan mencoba memasangkannya kembali di lehernya. Lihat, itu, selesai. Ini benar-benar salah paham. Lin Fan menunjuk ke arah perwira yang bagian tubuhnya baru saja dia kumpulkan, dan tertawa terbahak-bahak. Gedebuk. Tiba-tiba, kepala yang dia letakkan di atas tubuh perwira itu terjatuh ke lantai. Berguling perlahan, kepala itu berguling di depan wajah anak muda itu. Berbuat salah. Melihat ini, Lin Fan mau tidak mau menunjukkan kecanggungan. Anak muda itu menundukkan kepalanya, memandangi kepala tampak mengerikan yang berguling berdiri, seolah-olah dia tertarik padanya. Pupil ungu yang tidak terpengaruh itu diam dan mantap. Namun, ada aura yang sangat menyeramkan terpancar dari mereka. Haha, tiba-tiba, anak muda itu tertawa terbahak-bahak. Suara itu jelas dan gila. Lin Fan tidak bisa memahami demi hidupnya apa yang ditertawakan bocah ini. Bigra. Lin Fan menamparkan penyimpanannya. Tiba-tiba, sekelompok bigras terbang ke langit dan meledak di tengah-tengah pasukan ras kuno. Pok, pok, kabut tebal dan pekat menutupi seluruh pasukan ras kuno. Memanfaatkan kesempatan itu, Lin Fan berbalik dan berlari sejauh yang dia bisa. Mengetahui bahwa dia berada di pihak yang kalah saat ini, dia pasti harus mundur. Berlari jauh ke depan, Lin Fan berbalik untuk memeriksa anak muda yang mengerikan itu. Tapi yang membuat Lin Fan bingung, anak laki-laki itu masih berdiri di sana sambil tertawa terbahak-bahak, tanpa ada niat untuk mengejar. Kabut yang dibentuk oleh Bigra terhalang dari anak laki-laki itu oleh penghalang yang dia ciptakan, tidak mampu menembus ke dalam. Tapi pasukan ras kuno di sekitarnya tidak semudah anak laki-laki itu. Mereka semua telah mengendus seluruh kabut yang dihasilkan oleh Bigra. Huff. Nafas para ras suku kuno ini menjadi berat. Wajah mereka yang awalnya jahat bahkan lebih menyeramkan saat ini, ketika mereka menatap sekeliling ke arah anggota suku di sekitarnya dengan mata merah. Melihat Lin Fan yang lari jauh ke kejauhan, anak muda itu berbalik. Menyeret mantel bulunya yang tebal ke tanah, dia mengambil langkah demi langkah perlahan menuju kota. Adapun ras suku kuno yang hiruk-pikuk di sekitarnya, dia tidak bisa diganggu sedikitpun. Lin Fan berlari kencang, tidak tahu seberapa jauh dia telah melangkah. Di saat yang sama, dia berbelok ke sudut tajam dan bersembunyi dengan stealth. Demi keamanan, dia bahkan menyembunyikan dirinya di parit yang dalam. Sialan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Saat dia menunggu dengan sabar, dia tidak tahu apakah dia sudah berhasil keluar dari bahaya yang menunggunya. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan anak aneh tadi. Jika pihak lain menyerang, dia mungkin tidak akan mati, tapi pasti mustahil baginya untuk melarikan diri. Sayangnya anak laki-laki itu hanya tertawa terbahak-bahak sepanjang waktu. Lin Fan tidak bisa tidak bertanya-tanya untuk apa tawa itu. Ada sebuah bangunan yang menjulang tinggi di dalam markas ras kuno. Anak laki-laki yang mengenakan mantel bulu hitam pekat berdiri di atasnya, melihat ke bawah ke tempat eksekusi yang luas dan tak terbatas di bawah. Dia tanpa ekspresi, seolah dia sudah terbiasa dengan semua yang terjadi. Di dalam tempat eksekusi raksasa itu, ribuan ras dipenjarakan, disiksa siang dan malam. Raungan kejam dari tentara suku ras kuno terdengar di seluruh pangkalan. Seluruh tempat ini dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Ada semacam kekuatan di dunia ini, kekuatan yang disebut keputusasaan. Waktu malam. Di malam yang gelap itu, sepasang mata berkilauan menembus lumpur di bawah dan mengamati sekeliling. Semuanya tampak tenang. Sepertinya semuanya akan baik-baik saja sekarang. Lin Fan tetap bersembunyi untuk waktu yang sangat lama demi hidupnya. Seseorang harus menjadi pengecut ketika waktunya tiba. Langkah-langkah keamanan juga harus ditanggapi dengan serius. Dan saat Lin Fan hendak keluar, sebuah suara terdengar dari dekat. Astaga, jangan bilang mereka akhirnya sadar dan memutuskan untuk mengejarku sekarang. Namun, ketika Lin Fan memeriksa orang-orang ini, dia menemukan bahwa mereka bukan berasal dari ras kuno. Mereka berasal dari berbagai ras lain. Melihat itu, Lin Fan menghela nafas lega. Selama itu bukan ras kuno. Lin Fan sama sekali tidak memiliki niat untuk menyambut balapan ini. Lagi pula, dia sudah diketuk sekali di pagi hari.
Itu sudah cukup membuatnya takut untuk saat ini. Dia harus menunggu diam-diam sampai mereka lewat. Lin Fan tetap bersembunyi tak berdaya di bawah langit malam yang kosong. Satu-satunya yang tersisa hanyalah satu lubang yang memungkinkan dia bernapas. Dia sama sekali tidak peduli dengan percakapan orang-orang di dekatnya, hanya memikirkan jalannya mulai sekarang dan seterusnya. Namun tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seorang pria dengan 2 tanduk di kepalanya berjalan ke tempat persembunyian Lin Fan. Sambil menyisihkan jubahnya, dia mengeluarkan donger kecilnya yang jelek. Astaga, orang ini akan kencing. Lin Fan tercengang sampai hancur. Sialan ibu para bangsawan. Jika dia tidak keluar, dia akan mendapat wajah kencing penuh. Bab 469, Partai Benar. Ini adalah orang dari dunia naga. Dia telah berkelompok bersama dengan sekelompok orang lain dari ras yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama, mereka semua ingin melawan ras kuno bersama-sama. Dan, alasan kemunculan mereka di tempat ini adalah karena mereka mengetahui sebuah berita penting. Saat memikirkan kejadian yang akan terjadi, pria ini merasa sangat gugup. Karena kegelisahan itu, dia memutuskan untuk mengambil jagoan terlebih dahulu. Mereka telah melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak boleh ada binatang purba di sekitar. Oleh karena itu, mereka mencari lokasi yang baik untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Lin Fan menatap pria yang berdiri di depannya. Jika dia tidak keluar sekarang, dia akan mendapat muka yang jelek. Jika seorang pria cantik yang merupakan kombinasi sempurna antara keramahan dan bakat seperti dirinya dikencingi oleh seorang pria, ini akan menjadi noda yang sangat besar dalam kehidupan yang mulia. Saat Lin Fan sibuk memikirkan hal-hal ini, ekspresi wajah pria itu sedikit menegang. Seolah-olah pintu air akan terbuka, mengalirkan air yang mengalir ke bawah. Lin Fan pada awalnya tidak ingin melakukan kontak apapun dengan orang-orang ini karena takut akan menimbulkan lebih banyak kerumitan. Namun situasi saat ini jelas-jelas mendorongnya ke satu arah. Satu-satunya cara lain adalah dia tetap di sana dan menerima banyak kencing di wajahnya. Dan sejujurnya, bagi Lin Fan yang harus menanggung seluruh hujan kencing dengan patuh lebih buruk daripada seseorang yang mengambil nyawanya. Melihat bagaimana pria dari dunia naga di hadapannya hendak mengeluarkan kencingnya dengan sukses, Lin Fan tersentak dari tanah dengan bunyi gedebuk yang keras. Sahabat, kasih dengan DONGERMU tolong. Dengan teriakan keras, Lin Fan muncul tepat di hadapan pria itu. Pria dari dunia naga ini, yang sedang dalam keadaan santai dan siap buang air, tiba-tiba tersentak kaget melihat orang yang muncul tepat di hadapannya. Faktanya, donger kecilnya juga menyusut karena terkejut. Ahahaha, jeritan bernada tinggi terdengar dari mulut pria dari dunia naga ini. Itu adalah salah satu momen paling menyenangkan ketika seseorang memasuki keadaan buang air kecil. Namun, kemunculan orang acak ini membuat pria dari dunia naga itu benar-benar terkejut. Faktanya, dia sangat terguncang hingga dia hampir mati ketakutan. Duan Ming, apa yang terjadi? Setelah mendengar teriakan panik Duan Ming, sekelompok orang bergegas mendekat. Mereka khawatir terjadi sesuatu. Siapa kamu? Saat mereka melihat Lin Fan, mereka semua khawatir. Di dunia suci kuno, ras suku kuno bukanlah satu-satunya orang yang harus diwaspadai. Mereka harus lebih waspada terhadap anggota ras lain. Lagi pula, ada banyak orang yang memilih untuk menikam ras mereka sendiri dari belakang demi mendapatkan posisi dalam ras kuno. Semuanya, tolong jangan marah dan khawatir. Aku sama sekali bukan orang jahat. Melihat semua wajah yang berhati-hati ini, Lin Fan harus menjelaskan dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin ditebang hanya karena kesalahpahaman. Meskipun Yang Mulia tidak takut, tidak ada alasan bagi seseorang untuk mencari lebih banyak masalah. Orang macam apa kamu ini? Kenapa kamu muncul di sini? Saat itu, seorang pria parubaya dari perlombaan sayap berdiri dan bertanya. Lin Fan melihat sekeliling kelompok ini. Ada lebih dari 20 orang. Ada anggota dari berbagai ras, dan beberapa di antaranya berasal dari ras yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, Lin Fan tahu bahwa aura mereka jauh dari sederhana. Ternyata orang-orang ini telah melalui ritual pertumpahan darah. Hanya dengan sekali melirik dan Lin Fan dapat mengetahui bahwa kondisi budidaya terendah di antara mereka setidaknya adalah tingkat menengah bumi. Namaku Lin Fan,
dan aku berasal dari ras manusia. Aku bersembunyi di tempat ini, mencoba mencari satu-satunya anggota suku ras kuno. Tapi tak kusangka bahwa, saudara ini tiba-tiba muncul di hadapanku. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk memberinya salam. Tetapi siapa yang menyangka bahwa saudara lelaki ini akan mulai berteriak, membuatku takut juga. Tentu saja, Lin Fan tidak akan memberitahu mereka bahwa dia hanya bersembunyi di parit karena dia sedang diburu oleh ras kuno. Lagi pula, itu akan membuatnya kehilangan muka. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan, orang yang berlomba sayap ini memeriksanya beberapa saat sebelum akhirnya lengah. Dia kemudian melambai kepada semua orang yang mengikutinya. Semuanya, santai saja. Ini hanya kesalahpahaman. Anggota perlombaan sayap memberitahu mereka yang lain. Orang-orang dari kelompok itu segera menghela nafas lega. Semakin dekat mereka ke markas ras kuno, mereka menjadi semakin gugup. Setiap gerakan tiba-tiba atau perubahan lingkungan akan membuat saraf mereka hancur seketika. Saya Xia Zehua, pemimpin partai kecil ini. Xia Zehua melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan, Lin Fan menghela nafas lega juga dan mulai berbicara dengan pria dari perlombaan sayap di depannya. Api unggun berderak sepanjang. Lin Fan telah berbicara dengan Xia Zehua mengenai masalah dunia suci kuno sepanjang waktu. Di sisi lain, Duan Meng duduk di dekatnya, sambil menatap Lin Fan dengan tatapan sedih. Dia benar-benar ditakuti setengah mati oleh Lin Fan sebelumnya. Faktanya, dia bahkan tidak bisa merasakan donger kecilnya saat ini. Seolah-olah donger kecilnya pingsan karena keterkejutannya tadi. Dia bahkan tidak bisa menangis dalam situasi seperti ini. Pada titik ini, Xia Zehua baru saja mengetahui bahwa Lin Fan adalah manusia yang baru naik tahta, namun dia memiliki keberanian untuk melawan ras kuno. Dia menepuk bahu Lin Fan dengan penuh hormat, "Kak, kamu punya nyali yang bagus. Benar-benar mengagumkan." Melalui percakapan singkat ini, Lin Fan mengetahui bahwa Xia Zehua ini relatif mudah diajak bicara. Di saat yang sama, kepribadiannya sedikit tidak sopan. Ini adalah sifat yang bagus bagi Lin Fan untuk berteman dengannya. Tidak, dibandingkan dengan kakak Xia, aku hanyalah seorang amatir. Lin Fan melambaikan tangannya dan menjawab dengan rendah hati. Lin Fan, jangan rendah hati sekarang. Bagi siapapun yang bisa membunuh sejumlah besar ras suku kuno sendirian, keberanian itu sangat jarang didapat. Xia Zehua melanjutkan. Meski waktu perkenalannya singkat, namun mereka sudah akrab bak saudara. Kecepatan kemajuan ini memang cukup mengejutkan. Saudara Lin, sungguh berbahaya bagi seseorang untuk selalu bertarung sendirian. Bagaimana kalau bergabung dengan partai adil kita di sini? Jika kita bergabung bersama, kita pasti bisa memperjuangkan kebebasan lebih banyak ras di luar sana. Xia Zehua mengundang. Hah? Lin Fan bingung. Dia tidak menyangka Xia Zehua akan mengundangnya ke pesta. Dan dari suaranya saja, nama pesta itu terdengar sangat mencolok. Partai benar. Kenapa nama ini terdengar seperti pesta umpan meriam? Jika ini adalah serial televisi, pesta ini pasti tidak akan bertahan lebih dari 3 episode. Saudara Lin, kami telah menerima berita penting bahwa Marquis of Despair terluka parah, dan tidak lagi sekuat sebelumnya. Oleh karena itu, ekspedisi kami selanjutnya adalah untuk menyingkirkan Marquis of Despair, sehingga kami dapat melepaskan daerah ini dari kendali mereka. Saya, Xia Zehua, secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan partai adil kita. Mari kita berjuang demi mendapatkan kebebasan untuk berbagai ras. Tiba-tiba, Xia Zehua berdiri dan menatap Lin Fan dengan tegas. Semua orang yang duduk mengalihkan pandangan mereka ke arah Lin Fan juga. Meskipun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, mereka mendengarkan pembicaraan pemimpin mereka. Bagi mereka, manusia ini layak dihormati. Oleh karena itu, mereka mengakui kualifikasinya untuk bergabung dengan keluarga besar mereka dalam berperang melawan ras kuno. Lin Fan benar-benar terperangah saat ini, tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Lin Fan memiliki pemahaman yang baik tentang orang seperti apa dia. Kemanapun dia pergi, kipas angin akan mengenainya. Jika dia bergabung dengan partai ini, maka kemungkinan partai ini dimusnahkan pasti akan meningkat besar. Ini, Lin Fan mengangkat bahu ingin menolak. Namun, ketika dia melihat ekspresi antisipasi di mata Xia Zehua, dia benar-benar tidak berdaya.
Akhirnya, Lin Fan berdiri dan mengibaskan jubahnya. Baiklah, demi kebebasan, aku pasti harus memberikan bantuanku. Sudah waktunya bagi ras suku kuno ini untuk mengetahui seberapa kuat kita sebenarnya. Xia Zehua juga memelototi Lin Fan dengan sembunyi-sembunyi, takut manusia terhormat di hadapannya ini akan menolak lamarannya. Namun, saat dia mendengar kakak Lin menyetujuinya, dia tertawa bahagia. Baiklah, untuk merayakan dan menyambut bergabungnya saudara Lin ke dalam partai kita, sebagai pemimpin partai, saya akan mengambil beberapa makanan lezat saya yang berharga dan kita akan berpesta. Melambaikan tangannya, sejumlah besar makanan lezat muncul di tanah. Kekuasaan bagi pemimpin kita, hidup pemimpin partai kita. Saat melihat makanan tersebut, para anggota parti mulai bersorak kegirangan. Lin Fan tertawa canggung di dalam hatinya. Dia bahkan tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk yang sedang terjadi saat ini. Apakah kakak Xia ini benar-benar konyol atau hanya berpura-pura? Tidak disangka dia akan menarik Lin Fan ke pesta setelah hampir tidak mengenalnya. Merupakan keajaiban bagi partai ini untuk bertahan selama ini dengan pemimpin yang penuh kepercayaan seperti Xia Zehua. Bab 470, Peringkat Daftar Buronan. Baiklah, semuanya datang dan perkenalkan dirimu kepada saudara baru kita di sini. Mulai saat ini, kita adalah satu keluarga. Mari bergabung dan kalahkan ras kuno, dan bebaskan dunia ini dalam prosesnya. Demi masa depan yang lebih cerah. Sambil mengambil sepotong besar daging, Xia Zehua mengunyahnya sambil menggalang semangat pesta. Saya dari dunia air. Saya pengintai dari Partai Adil. Anda bisa memanggil saya Zuyun. Di depan mereka, seseorang yang kurus tertawa sambil mengunyah sepotong besar daging juga. Saya dari dunia perang, dan saya bagian dari pasukan tempur Partai Adil. Anda bisa memanggil saya He Cheng Han. Pria lain yang membawa palu raksasa di bahunya di samping Zuyun juga tertawa terbahak-bahak. Melihat orang-orang yang memperkenalkan diri mereka satu persatu, Lin Fan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima. Sepertinya memang ada orang-orang dari seluruh dunia yang berkumpul untuk melawan ras kuno. Saya dari dunia tanduk. Anda bisa memanggil saya Muliang. Selain itu, saya termasuk dalam daftar buronan. Muliang dengan tanduk tunggal ini menyombongkan diri sambil menyeringai. Lihatlah kamu membual lagi, nak. Sejak kamu mengambil kesempatan untuk membunuh Decanus saat itu, kamu terus membual sampai sekarang. Kamu benar-benar memalukan bagi kami partai benar. Jangan pedulikan dia, kakak Lin. Orang ini suka sekali menyombongkan diri. Meskipun Xia Zehua mengeluh tentang Muliang di mulutnya, dia diam-diam berbesar hati. Lagi pula, semua orang di parti mereka punya tujuan masing-masing. Daftar buronan. Ini adalah kedua kalinya Lin Fan mendengar hal ini. Saudara Xia, apa isi daftar buronan ini? Oh, benar. Aku lupa bahwa kamu baru saja naik ke dunia suci kuno belum lama ini, Saudara Lin. Oleh karena itu, kamu tidak boleh mengetahui hal ini. Daftar buronan terbentuk setelah seseorang membunuh seseorang dari ras kuno. Mereka akan dirasakan oleh kehendak surga dari dunia suci kuno, dan informasi ini akan dikirim ke markas utama ras kuno untuk dicatat. Akhirnya, informasi ini akan disebarluaskan ke seluruh dunia suci kuno. Kehendak surga dari dunia suci kuno sungguh tercela. Tujuannya adalah agar mereka yang menentang ras kuno tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jika ada yang menangkap atau membunuh siapapun dari buronan dan menyerahkan mereka ke ras kuno, mereka akan dihargai oleh ras kuno. Jika orang yang membunuh salah satu dari orang-orang dalam daftar buronan ini adalah keturunan ras kuno, mereka akan menerima suntikan kekuatan dari kehendak surga itu sendiri. Xia Zehua meratap dengan getir. Tapi apa yang bisa dia lakukan mengenai hal ini? Ini hanyalah perang satu sisi. Jadi begitu, Lin Fan akhirnya mengerti. Saudara Lin, lihat ini. Xia Zehua mengeluarkan sebuah buku dari dalam cincin penyimpanannya. Ini daftar buronannya. Nama semua orang yang dicari dicatat di sini. Dengan ujung jarinya, sejumlah besar konten keluar dari dalam. Ini peringkatnya. Jika Anda perhatikan, semua orang di halaman pertama adalah buronan yang paling dicari. Tapi bagi kita semua di sini, orang-orang ini hanyalah pahlawan di hati kita. Xia Zehua menjelaskan. Lin Fan mengambil alih buklet itu dan memeriksanya dengan cermat.
Dia tidak tahu siapa 20 nama pertama di halaman pertama. Namun, di belakang nama mereka, terdapat deskripsi tentang mereka dan catatan waktu kenaikan mereka ke dunia suci kuno. Akan kutunjukkan padamu apa yang terjadi jika aku memasukkan namaku untuk mencari diriku sendiri. Xia Zehua memasukkan namanya, dan isi daftar buronan tiba-tiba berkumpul kembali. Xia Zehua, balapan sayap. Membunuh 2 dekanus. Membunuh 60 tentara. Hadiah, decanus ras kuno. Peringkat, 45.2120. Lin Fan melihat deskripsi isinya. Setiap balapan diperkenalkan dengan hati-hati. Jumlah ras suku kuno yang mereka bunuh dan imbalan atas penangkapan mereka juga jelas. Bahkan, ada peringkatnya. Kehendak surga dari dunia suci kuno ini jelas merupakan orang yang sombong di mata Lin Fan. Heh, apakah kamu melihatnya, Saudara Lin? Faktanya, bukan hanya kita yang melawan ras kuno di dunia suci kuno ini. Ada banyak orang lain seperti kita yang juga bertarung. Hanya saja di sana terlalu banyak dari makhluk ras kuno ini. Faktanya, kita yang telah naik ke dunia ini hanya berjumlah 1% dari seluruh ras mereka. Xia Zehua melanjutkan. Lihat milikku. Mu Liang berdiri dan memasukkan namanya juga. Mu Liang, perlombaan tanduk. Membunuh seorang decanus. Membunuh 30 tentara. Hadiah, anggota suku ras kuno. Peringkat, 130.521.432. Melihat peringkatnya sendiri, Mu Liang mengangkat kepalanya dengan gembira juga. Lihat. Itu peringkatku. Meskipun peringkatku rendah untuk saat ini, aku telah meningkat pesat sejak saat itu. Selama aku membunuh beberapa anggota suku ras kuno lagi, saya pasti akan menaikkan peringkat saya. Kamu benar-benar terlalu sombong sekarang, nak. Sudah kubilang berkali-kali, jangan sombong. Kamu harus rendah hati. Melihat bagaimana Mu Liang menjadi gembira sekali lagi, Xia Zehua merasa perlu untuk menurunkan egonya. Baiklah, pemimpin. Mu Liang mengangkat kepalanya dan menjawab dengan bangga. Bagaimana kamu bisa mendapatkan daftar buronan ini? Lin Fan bertanya padanya dengan rasa ingin tahu. Oh, kita semua mendapatkannya ketika kita naik ke dunia suci kuno. Itu ada di dalam cincin penyimpanan kita. Apakah kamu tidak tahu tentang itu, Saudara Lin? Xia Zehua bertanya. Hah, Lin Fan tercengang saat dia melihat cincin penyimpanannya. Sudah lama sekali sejak dia menyelidiki hal ini. Oleh karena itu, dia tidak mempedulikannya sama sekali. Saat membukanya, dia menemukan sebuah buku kecil tergeletak dengan tenang di dalamnya. Melihat itu, Lin Fan menghela nafas tanpa daya. Ini, dia mengeluarkan buklet seukuran telapak tangan ini. Itu benar, itu dia. Xia Zehua mengangguk. Kamu telah membunuh orang-orang dari ras kuno, kan? Mu Liang memandang Lin Fan dengan rasa ingin tahu. Peringkatnya adalah yang terendah di partai ini. Oleh karena itu, sekarang ada pendatang baru, dia harus menunjukkan kekuatannya sedikit. Ya, jawab Lin Fan. Tapi dia jelas lupa tentang jumlah yang dia bunuh. Jumlahnya hanya banyak, dan itu saja. Pemimpin, mari kita periksa dia. Mu Liang menyeringai. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan saat ini? Xia Zehua menatap Mu Liang. Dia bisa mengetahui tindakan bocah ini hanya dengan sekali pandang. Bocah ini hanya mencoba pamer di depan pendatang baru. Pemimpin, apakah kamu akan mencari atau tidak? Jika tidak, aku akan melakukannya. Mu Liang sudah memutuskan dengan tegas. Jika dia tidak pamer di depan pendatang baru ini, di manakah kebahagiaan dalam hidup? Tanpa menunggu persetujuan pemimpin, Mu Liang mengeluarkan bukletnya sendiri dan memasukkan nama Lin Fan. Mu Liang terkikik sebagai antisipasi. Peringkat pendatang baru ini pasti jauh dari peringkatnya. Dia adalah seseorang yang telah membunuh seorang decanus dan 30 tentara. Pencapaian itu saja bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seseorang yang baru saja naik. Tapi ketika Mu Liang melihat peringkat di tangga lagu, dia tercengang. Bahkan, dia lupa tentang apapun yang akan dia katakan nanti. Ada apa denganmu, nak? Melihat ekspresi ketakutan di wajah Mu Liang, dia hanya bisa menghela nafas. Anak ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghormati orang lain. Bagaimana mungkin dia tidak memberi tempat pada saudara Lin untuk mundur? Lagi pula,
Peringkat yang rendah adalah sesuatu yang sangat memalukan di hadapan semua ras lainnya. Tapi sekarang semua orang adalah bagian dari keluarga, bagaimana dia bisa bersikap seperti itu? Nak, kamu tidak boleh melakukan ini. Kalau tidak, aku benar-benar akan marah. Melihat seberapa lebar mulut Muli yang terbuka, Xia Zehua berpikir bahwa dia akan membual tentang pencapaiannya di depan Lin Fan dan membiarkan Lin Fan tahu betapa kuatnya dia. Xia Zehua merasa perlu untuk menghentikan perilaku yang dapat mengganggu keharmonisan partai mereka. Tidak, pemimpin. Coba lihat. Muli yang akhirnya membalas dan menyerahkan daftar buronan itu ke Xia Zehua. Xia Zehua menghela nafas dengan putus asa dan berjalan mendekat. Semua anggota partai di sekitarnya juga terkikik. Kemampuan akting anak ini semakin hari semakin baik. Mereka hanya bisa berharap saudara baru yang bergabung dengan mereka ini tidak mempermasalahkan hal ini. Bagaimanapun, Muli yang tidak punya niat buruk. Ini hanyalah kepribadiannya. Apa? Tiba-tiba, Xia Zehua berseru tak percaya sambil menatap Lin Fan. Dia tidak mengira Tuhan akan begitu rendah hati. Cek. Jangan lupa subscribe channel, like dan komentar.